Dari rumah aja, jualan tahu isi ayam. Untung banyak. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga yang sudah menekan tombol subscribe dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Pernahkah kamu membayangkan, dari dapur rumah yang sederhana, bisa lahir sebuah usaha yang mampu memberi penghasilan ratusan ribu setiap hari? Semua itu bisa terjadi, bahkan dimulai dari sesuatu yang tampak sepele, tahu isi ayam. Pagi itu, di atas meja dapur kayu, tersusun bahan-bahan sederhana. Ada tahu putih segar, daging ayam cincang, wortel, daun bawang, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, dan bumbu dapur. Sekilas terlihat biasa, tapi siapa sangka bahan sederhana ini bisa jadi ladang rezeki. Langkah pertama dalam usaha ini adalah menyiapkan bahan dengan kualitas terbaik. Tahu yang digunakan sebaiknya tahu putih segar, bukan yang sudah disimpan lama. Daging ayam bisa menggunakan bagian dada, karena lebih mudah diolah dan rendah lemak. Wortel dan daun bawang akan menambah warna dan cita rasa, sementara bumbu seperti bawang putih dan bawang merah berfungsi sebagai penguat aroma khas gurih. Setiap bahan memiliki perannya. Tahu yang lembut menjadi wadah, ayam yang gurih jadi isiannya, dan tepung terigu akan menjadi lapisan renyah yang membungkus semua kelezatan di dalamnya. Prosesnya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Disinilah banyak orang sering salah langkah. Mereka menganggap usaha camilan seperti ini tak perlu perhitungan detail. Padahal justru disinilah kunci agar tidak merugi. Semua harus dihitung, dari bahan utama sampai kebutuhan tambahan seperti minyak goreng, gas, dan kemasan. Mari kita perhatikan perhitungannya. Untuk sekali produksi 50 potong tahu isi ayam, bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi tahu putih 50 buah seharga sekitar Rp25.000. Daging ayam cincang 1 kg dengan harga Rp40.000. Bawang putih dan bawang merah Rp10.000. Wortel dan daun bawang Rp8.000. Tepung terigu Rp10.000. Dan bumbu pelengkap seperti garam, merica, dan penyedap sekitar Rp7.000. Jika dijumlahkan, total bahan utama mencapai Rp100.000. Lalu tambahkan biaya minyak goreng 1 liter Rp15.000, plastik kemasan dan kertas bungkus Rp10.000, serta gas sekitar Rp5.000. Total keseluruhan modal satu kali produksi adalah Rp130.000. Dengan modal itu, tercipta 50 potong tahu isi ayam siap jual. Jika satu potong dijual Rp5.000, hasil penjualan mencapai Rp250.000. Setelah dikurangi modal Rp130.000, masih tersisa keuntungan bersih sekitar Rp120.000. Itu baru satu kali produksi. Jika dilakukan 2 kali dalam sehari, maka dalam satu hari keuntungan bisa mencapai Rp240.000. Namun ingat, angka ini hanya bisa tercapai jika kualitas rasa terjaga, tampilan menarik, dan strategi penjualannya tepat. Karena usaha bukan hanya tentang memasak, tapi juga tentang bagaimana membuat orang ingin mencoba, membeli, lalu kembali lagi. Dari sinilah perjalanan tahu isi ayam dimulai. Dari dapur kecil yang penuh aroma bawang tumis dan minyak panas, perlahan tumbuh harapan besar. Tapi bagaimana sebenarnya cara membuat tahu isi ayam yang enak, renyah di luar dan gurih di dalam? Bagaimana langkah-langkah pengolahannya agar tidak gagal dan bisa menarik pembeli? Bayangkan suasana dapur yang mulai sibuk di pagi hari. Suara pisau mengiris bawang putih halus, aroma harum yang muncul ketika tumisan pertama menyentuh minyak panas. Semuanya berpadu membangkitkan selera. Dari sinilah rahasia rasa tahu isi ayam mulai tercipta. Langkah pertama adalah menyiapkan isiannya. Daging ayam cincang ditumis bersama bawang putih dan bawang merah hingga harum. Setelah berubah warna kecoklatan, masukkan wortel yang sudah diiris tipis dan daun bawang yang dipotong kecil. Tambahkan garam, merica, dan sedikit penyedap rasa. Aduk perlahan hingga bumbu meresap sempurna. Tumisan ini akan menjadi isi tahu yang gurih dan kaya rasa. Sambil menunggu isian agak dingin, siapkan tahunya. Belah sedikit di bagian tengah,
Jangan sampai putus. Buat celah kecil untuk memasukkan tumisan ayam ke dalamnya. Pastikan isian cukup banyak agar pembeli puas dengan setiap gigitan. Inilah salah satu kunci agar pelanggan mau membeli kembali, karena tahu yang padat isi selalu lebih menggoda. Setelah semua tahu terisi, siapkan adonan pelapis. Campurkan tepung terigu dengan air secukupnya hingga membentuk adonan agak kental. Tambahkan garam, bawang putih halus, dan sedikit penyedap rasa. Adonan inilah yang akan membuat tahu terasa renyah di luar namun lembut di dalam. Panaskan minyak goreng dalam wajan besar. Pastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng, agar tahu tidak menyerap terlalu banyak minyak. Masukkan tahu satu persatu, jangan terburu-buru. Goreng dengan api sedang agar matang merata. Ketika warnanya mulai keemasan dan mengeluarkan suara kriuk, angkat dan tiriskan. Aroma yang keluar sungguh menggoda. Gurih, harum, dan membuat siapapun menelan ludah. Setiap potong tahu berubah menjadi sajian keemasan yang menggoda selera. Kulitnya garing, tapi ketika digigit, isinya lembut dan juicy dengan rasa ayam yang kaya bumbu. Proses ini bukan sekadar memasak. Ia adalah seni kesabaran dan ketelatenan. Karena sedikit saja tergesa, tahu bisa terlalu kering atau malah lembek. Setiap langkah punya peran penting, dari mengatur suhu minyak hingga menjaga adonan tetap konsisten. Ketika tahu-tahu itu ditata di atas wadah, keindahan dan aroma berpadu jadi satu. Inilah hasil kerja tangan yang penuh niat baik. Makanan yang dibuat bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi juga menjadi sumber penghidupan. Dari dapur sederhana ini, peluang besar mulai terlihat nyata. Setiap potong tahu adalah hasil dari perhitungan cermat, kerja keras, dan doa yang tidak putus. Namun, rasa enak saja tidak cukup untuk membuat usaha bertahan lama. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menjualnya agar cepat laku dan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar setiap hari? Setelah tahu isi ayam matang dan siap jual, tibalah saat yang paling menegangkan, yaitu bagaimana menjualnya agar cepat laku dan menghasilkan keuntungan maksimal. Karena di dunia usaha, rasa enak saja belum cukup. Diperlukan strategi yang cerdas agar produk dikenal dan dicari banyak orang. Langkah pertama adalah memanfaatkan lingkungan sekitar. Inilah langkah paling sederhana namun sangat efektif bagi pemula. Bayangkan seorang penjual berjalan dari rumah ke rumah membawa wadah berisi tahu isi ayam yang masih hangat. Aroma gurihnya menjadi promosi alami yang tidak memerlukan kata-kata. Begitu seseorang mencicipi satu potong, biasanya mereka akan tertarik membeli lagi. Selain berkeliling, kamu juga bisa menitipkan tahu isi ke warung kopi, kantin sekolah, atau toko kelontong di sekitar rumah. Sistem titip jual seperti ini membuat produkmu tersebar lebih luas, tanpa harus membuka tempat khusus. Berikan tester gratis di awal agar orang tahu rasanya. Jika enak, mereka pasti akan pesan lagi. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan media sosial. Jangan anggap remeh kekuatan foto dan video singkat. Ambil gambar tahu isi yang baru diangkat dari minyak panas, warnanya keemasan, mengeluarkan uap, dan terlihat renyah. Tulis caption sederhana seperti, tahu isi ayam gurih padat isi, cuma 5.000 aja, pesan sebelum habis. Unggahan seperti ini bisa menarik perhatian orang dalam hitungan menit, apalagi jika dibagikan ke grup lokal atau status WhatsApp. Untuk kamu yang ingin naik level, bisa membuat kemasan menarik dengan stiker kecil bertuliskan nama brand. Misalnya, tahu isi juara, atau tahu renyah bunda. Kemasan yang rapi dan bersih akan membuat orang percaya kalau produkmu berkualitas. Tambahkan nomor WhatsApp di kemasan agar pelanggan mudah memesan ulang. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan. Senyuman, ucapan terima kasih, dan respon cepat kepada pembeli adalah bagian dari promosi. Karena di era sekarang, pelayanan yang baik bisa lebih berharga daripada iklan mahal. Jika kamu punya modal lebih, buat promo sederhana seperti beli 5 gratis 1, atau potongan harga untuk pembelian di atas 10 potong. Promosi seperti ini akan menarik perhatian dan membuat pembeli merasa dihargai. Dari sinilah penjualan tahu isi ayam bisa meningkat.
Produk yang tadinya hanya dijual di sekitar rumah, perlahan bisa dikenal lebih luas. Dengan promosi yang konsisten dan rasa yang tetap terjaga, pelanggan akan datang tanpa harus dicari. Namun, semakin besar permintaan, semakin besar pula tantangan. Karena menjaga kualitas di tengah banyak pesanan tidak semudah kelihatannya. Satu kesalahan kecil bisa membuat pelanggan kecewa dan enggan kembali. Lalu bagaimana cara menjaga kualitas dan cita rasa agar tahu isi ayam tetap disukai, meski jumlah pesanan semakin banyak? Dalam dunia usaha makanan, rasa dan konsistensi adalah segalanya. Sekali pembeli kecewa, sulit untuk membuat mereka kembali. Karena itu, menjaga kualitas adalah langkah paling penting agar usaha tahu isi ayam bisa bertahan lama dan terus berkembang. Langkah pertama untuk menjaga kualitas adalah pemilihan bahan. Pastikan tahu yang digunakan selalu segar. Jangan tergiur harga murah jika kualitasnya menurun, karena tahu yang asam atau lembek akan langsung terasa pada hasil akhir. Daging ayam pun sebaiknya tidak disimpan terlalu lama di freezer, karena bisa mengubah tekstur dan rasa. Gunakan bahan yang baru setiap kali produksi, meskipun terlihat lebih repot, hasilnya akan jauh lebih baik. Langkah kedua adalah menjaga kebersihan selama proses memasak. Mulai dari mencuci bahan, peralatan dapur, hingga tangan yang digunakan untuk mengolah. Pembeli bisa saja tidak melihat langsung prosesnya, tapi mereka bisa merasakan hasilnya. Makanan yang dibuat dengan cara bersih akan terasa lebih enak dan menenangkan hati yang memakannya. Langkah berikutnya adalah menjaga rasa. Banyak penjual yang setelah ramai pembeli justru mengubah resep agar lebih hemat bahan. Ini kesalahan fatal. Karena pembeli datang kembali bukan karena murahnya harga, tapi karena rasa yang mereka ingat. Jika rasa berubah, mereka akan mencari penjual lain. Jadi, pertahankan resep awal dan terus pastikan setiap batch punya cita rasa yang sama. Kamu juga bisa menambahkan variasi untuk menjaga minat pembeli. Misalnya tahu isi ayam pedas, tahu isi sosis, atau tahu isi sayur. Tapi jangan buat terlalu banyak varian sekaligus. Cukup tambahkan 1 atau 2 pilihan baru agar pelanggan punya alasan untuk terus mencoba. Selain rasa dan kebersihan, hal yang tak kalah penting adalah cara penyajian. Tahu yang disajikan panas lebih menggugah selera dibanding yang sudah dingin. Jika dijual secara langsung, siapkan wadah dengan penghangat sederhana, misalnya kotak aluminium foil di atas kompor kecil. Dengan cara ini, tahu akan tetap renyah dan hangat ketika pembeli datang. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, komunikasikan dengan baik. Jika suatu hari tidak berjualan karena bahan habis atau alat rusak, beritahu mereka melalui pesan singkat atau status. Kejujuran kecil seperti ini akan membuat pelanggan semakin percaya. Banyak penjual yang sukses bukan karena modal besar, tapi karena pelanggan percaya dan nyaman membeli dari mereka. Kepercayaan itu tumbuh dari ketulusan, bukan dari promosi. Maka dari itu, rawatlah setiap pelanggan seperti teman sendiri. Jika kualitas sudah terjaga dan pelanggan mulai tetap, maka langkah berikutnya adalah bagaimana memperluas usaha ini agar tidak hanya menghasilkan ratusan ribu per hari, tapi bisa tumbuh menjadi usaha rumahan yang besar dan stabil. Ketika usaha tahu isi ayam sudah berjalan lancar, pesanan mulai meningkat, dan pelanggan semakin banyak, itu pertanda bahwa waktunya untuk naik ke level berikutnya. Banyak orang berhenti di titik ini karena merasa sudah cukup. Padahal, justru saat inilah peluang besar terbuka lebar. Langkah pertama dalam pengembangan usaha adalah memperbanyak kapasitas produksi. Jika sebelumnya hanya membuat 50 potong per hari, coba naikkan menjadi 100 atau 150 potong. Namun ingat, penambahan jumlah harus tetap diiringi dengan kontrol rasa dan kualitas yang sama. Untuk mempermudah, kamu bisa mulai mempekerjakan 1 orang pembantu dapur, terutama untuk bagian pengisian tahu atau penggorengan. Dengan tambahan tenaga, waktu produksi bisa lebih efisien tanpa menurunkan standar rasa. Langkah berikutnya adalah menambah titik penjualan. Misalnya dengan menitipkan produk ke beberapa lokasi strategis seperti warung kopi, minimarket lokal, atau bahkan tempat nongkrong anak muda.
Kamu bisa memberikan sistem bagi hasil agar pemilik warung juga ikut semangat menjual. Semakin banyak titik penjualan, semakin besar pula peluang keuntungan harian. Selain itu, kamu bisa menjajaki penjualan secara online. Gunakan aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood atau GrabFood. Cukup dengan foto produk yang menarik dan deskripsi yang menggugah, tahu isi ayammu bisa dipesan oleh orang yang bahkan belum pernah melihat dapurmu. Dunia digital membuka pintu baru bagi usaha rumahan untuk dikenal lebih luas tanpa harus punya toko fisik. Untuk memperkuat branding, buatlah logo dan kemasan yang khas. Misalnya bungkus tahu dengan kertas berstempel nama usahamu, seperti tahu isi nikmat Bunda atau tahu ayam gurih rezeki. Tambahkan nomor WhatsApp dan tulisan kecil, dijamin padat isi. Hal kecil seperti ini membuat produkmu terlihat profesional dan berbeda dari penjual lain. Jika permintaan semakin besar, kamu bisa mulai membuat sistem pre-order. Dengan begitu, kamu tahu pasti berapa banyak yang harus diproduksi tanpa takut ada sisa. Selain efisien, sistem ini juga memberi kesan eksklusif, seolah produkmu selalu ditunggu pembeli. Bahkan di tahap ini, kamu bisa mengajarkan orang lain membuat tahu isi ayam seperti punyamu. Misalnya dengan membuka kelas kecil, menjual bumbu racikan siap pakai, atau menjual adonan siap goreng. Dengan begitu, penghasilanmu tidak hanya dari menjual tahu isi, tapi juga dari produk pendukungnya. Namun, seiring berkembangnya usaha, ada satu hal yang harus dijaga, niat dan kesederhanaan awal. Jangan lupa dari mana semua ini bermula, dari dapur kecil, wajan panas, dan kerja keras. Karena jika niat hanya untuk keuntungan semata, keberkahan bisa perlahan hilang. Ketika usaha sudah mulai dikenal, tantangan baru pun muncul. Bukan lagi tentang bagaimana menjual, tapi bagaimana menghadapi persaingan dengan penjual lain yang mulai mengikuti jejakmu. Setiap usaha yang mulai dikenal pasti akan menghadapi satu hal yang tak bisa dihindari, yaitu persaingan. Saat tahu isi ayam buatanmu mulai digemari, akan muncul penjual lain yang mencoba meniru resep dan harga jual. Disinilah ujian sebenarnya dimulai, bukan sekadar bagaimana bertahan, tapi bagaimana tetap menjaga niat baik dan keberkahan rezeki. Langkah pertama dalam menghadapi persaingan adalah fokus pada keunggulan produkmu sendiri. Jangan sibuk menatap usaha orang lain, karena setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Jika tahu isi buatanmu enak, bersih, dan pelayananmu ramah, pelanggan akan tetap datang meski di depan rumah ada penjual serupa. Kualitas dan ketulusan selalu punya tempat di hati pembeli. Langkah kedua adalah berinovasi tanpa mengubah identitas rasa. Misalnya, kamu bisa menambahkan varian rasa baru seperti tahu isi ayam pedas, tahu isi sosis, atau tahu isi sayur sehat. Kamu juga bisa mencoba ukuran berbeda, seperti mini size untuk anak-anak atau jumbo untuk pelanggan yang suka porsi besar. Variasi ini membuat produkmu terlihat segar tanpa meninggalkan ciri khas. Langkah ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ingat nama-nama pelanggan setiamu, berikan bonus kecil sesekali, atau sekadar ucapkan terima kasih setiap kali mereka datang. Hal sederhana seperti ini seringkali lebih berharga daripada potongan harga. Karena pelanggan yang merasa dihargai akan terus kembali, bahkan membawa teman-temannya. Selain itu, jangan lupa bersikap bijak terhadap kompetitor. Jika ada penjual baru di sekitar, sambut dengan ramah. Jangan menjelekkan atau menurunkan harga secara berlebihan hanya untuk bersaing. Karena rezeki tidak akan tertukar. Bisa jadi kehadiran mereka justru membuat daerahmu dikenal sebagai pusat jajanan tahu isi, dan itu akan menguntungkan semua pihak. Yang tak kalah penting, jangan pernah meninggalkan doa dan sedekah. Sisihkan sedikit dari hasil penjualan setiap hari untuk berbagi, entah kepada anak yatim, tetangga yang membutuhkan, atau sekadar memberi tahu gratis kepada orang yang kelaparan di jalan. Dari sinilah keberkahan akan terus mengalir. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali dalam bentuk rezeki yang berlipat. Persaingan memang tidak bisa dihindari, tapi cara kita menghadapinya menentukan seberapa jauh usaha ini bisa bertahan. Karena pada akhirnya,
Usaha bukan hanya tentang mencari untung, tapi tentang mencari ridho dan keberkahan. Namun, perjuangan tidak berhenti di sini. Setelah usaha mulai stabil dan pelanggan tetap mulai terbentuk, ada satu langkah penting lagi yang bisa membuat usaha tahu isi ayam ini tumbuh lebih besar, yaitu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan rapi agar keuangan tidak bocor. Banyak usaha kecil gagal bukan karena produknya tidak laku, tapi karena keuangannya tidak dikelola dengan baik. Uang hasil penjualan sering tercampur dengan kebutuhan rumah tangga, hingga tanpa sadar modal terpakai dan usaha berhenti di tengah jalan. Karena itu, pengaturan keuangan adalah pondasi agar usaha tahu isi ayam bisa terus berjalan dan berkembang. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Gunakan dua wadah atau dompet berbeda. Satu khusus untuk modal dan hasil penjualan, satu lagi untuk kebutuhan rumah tangga. Jangan mencampur keduanya, meskipun hanya sedikit. Dengan begitu, kamu bisa tahu dengan jelas berapa keuntungan bersih yang sebenarnya diperoleh. Langkah kedua adalah mencatat semua transaksi, sekecil apapun. Catat berapa uang keluar untuk membeli bahan, gas, minyak, dan kemasan. Catat juga berapa pemasukan dari hasil penjualan. Misalnya, setiap hari kamu produksi 100 potong tahu isi ayam dengan modal Rp260.000. Jika semua laku dengan harga Rp5.000, maka total pemasukan Rp500.000. Setelah dikurangi modal, keuntungan bersih Rp240.000. Dari sini kamu bisa menghitung penghasilan harian, mingguan, bahkan bulanan dengan jelas. Langkah ketiga adalah menentukan gaji untuk diri sendiri. Banyak penjual usaha rumahan lupa hal ini. Padahal, gaji adalah bentuk penghargaan atas kerja keras. Tentukan jumlah tetap setiap hari, misalnya Rp50.000 dari keuntungan, dan sisanya disimpan sebagai modal tambahan atau tabungan pengembangan usaha. Dengan cara ini, keuanganmu lebih teratur dan usaha bisa tumbuh tanpa gangguan. Langkah keempat, siapkan dana cadangan. Sisihkan 10% dari keuntungan untuk keperluan tak terduga, seperti kenaikan harga bahan, kerusakan alat, atau masa sepi pembeli. Dengan memiliki cadangan ini, kamu tidak akan panik ketika situasi sulit datang. Langkah kelima adalah reinvestasi. Gunakan sebagian keuntungan untuk menambah peralatan, seperti wajan baru, alat peniris minyak, atau mesin sealer kemasan. Alat-alat ini mungkin terlihat sepele, tapi bisa meningkatkan efisiensi dan membuat tampilan produk lebih menarik. Selain itu, penting juga untuk menghitung titik impas atau modal kembali. Misalnya kamu memulai usaha dengan modal awal Rp500.000 untuk bahan, alat, dan kemasan. Jika dalam seminggu kamu bisa untung rata-rata Rp200.000 per hari, maka dalam 3 hari modal sudah kembali. Setelah itu, sisa keuntungan murni menjadi milikmu. Dengan catatan keuangan yang rapi, kamu akan tahu kapan saatnya menambah produksi, kapan saatnya menahan pembelian bahan, dan kapan perlu menyesuaikan harga jual. Banyak orang mengira usaha kecil tidak perlu pencatatan, padahal disinilah letak perbedaan antara usaha yang bertahan dan yang berhenti. Ingat, uang yang tidak dicatat sama saja dengan uang yang hilang perlahan. Ketika semua sudah teratur, keuntungan stabil, dan pelanggan tetap ada, maka langkah terakhir adalah menjaga semangat agar tidak cepat puas. Karena usaha yang baik bukan hanya yang menghasilkan uang, tapi juga yang terus memberi manfaat bagi orang lain.